Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Dengan sukacita saya akan membawakan kita sebuah renungan singkat yang diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa terkasih, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau hadir bersama dengan kami, memberikan roh hikmat, pengertian, kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengerti akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua ya Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, berjaga-jaga menjadi topik yang sangat penting harus kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan berjaga-jaga maka kita akan siap menghadapi apapun keadaan yang bisa saja secara tiba-tiba terjadi dalam hidup ini. Dalam firman Tuhan hari ini, yaitu tentang persoalan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti, tetapi tidak tahu hari, tanggal, bulan. Tetapi kedatangan Tuhan pasti. Nah, saudara, apa yang harus kita persiapkan jika kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang pasti? Berjaga-jagalah. Ini adalah sebuah topik yang sangat penting bagi kita. Bahwa ketika Tuhan datang yang kedua kali, kita sudah didapatnya siap. Karena kita sudah hidup dalam sikap berjaga-jaga. Nah saudara, apa yang perlu kita persiapkan dalam hal berjaga-jaga? Sama seperti seorang pencuri yang datang pada malam hari. Sebelum pencuri itu datang, maka kita harus mempersiapkan alat-alat kita, mempersiapkan diri kita, supaya ketika pencuri itu datang, kita telah siap. Menyimpan benda-benda tajam di bawah tempat tidur kita, atau menambah kunci atau gembok rumah kita, supaya ketika pencuri itu datang, kita telah siap. Nah, begitu juga dengan hal berjaga-jaga pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita telah siap. Apa yang harus kita persiapkan? Kata berjaga-jaga bukan hanya kita berjaga, tetapi memberikan kita sebuah pemahaman. Ada hal yang harus kita persiapkan dalam hal kita berjaga-jaga. Apa yang harus kita persiapkan Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kita harus hidup di dalam iman yang benar. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa harus hidup dengan iman yang benar. Di dalam ayat yang ke-8b mengatakan, berbaju cilahkan iman. Tapi saya tambahkan untuk kita bahwa apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus, kita harus hidup dalam iman. Dan iman yang kita miliki adalah iman yang benar. Itu yang harus kita persiapkan dalam rangka kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus hidup di dalam kasih.
dan kita juga harus hidup di dalam pengharapan. Rasul Paulus mengatakan dengan bahasanya, berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara, ketiga hal itu adalah sesuatu yang begitu penting harus kita persiapkan saat kita berjaga-jaga. Nah, saudara, mari kita bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua, di mana kita ditemukan telah siap, telah sedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami bersyukur diingatkan melewati firman-Mu bahwa sikap yang harus kami lakukan dalam hidup ini, kami harus berjaga-jaga dan mempersiapkan bahwa kami harus hidup di dalam iman, hidup dalam kasih, dan hidup dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami. Amin. Salam.